Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Chairunisa dengan NIM 221447203. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakai bahasa dan berdasarkan pemakaian bahasa. Dan yang kedua ada standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 jenis, yaitu ada ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Yang sering disalahpahami ialah seakan-akan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hanyalah satu jenis atau satu macam saja, yaitu bahasa Indonesia yang tingkat kebakuan dan keresmiannya tinggi. Padahal, kenyataannya pemakaian bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu alangkah banyak dan beraneka ragam jenisnya. Ada ragam resmi, ada ragam tidak resmi, ada bahasa tulis, dan ada bahasa lisan. Dan ada pula ragam fungsional seperti bahasa jurnalistik, bahasa laporan, dan bahasa surat menyurat. Apabila mutu pemakaian bahasa Indonesia itu dihubungkan dengan cara pengungkapannya yang berbentuk bahasa tulis dan bahasa lisan, yang patut dirisaukan adalah pemakaian bahasa lisan, karena pemakaian bahasa tulis tidak memperlihatkan tingkat kegawatan yang merisaukan seperti halnya bahasa lisan. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan yang amat mendasar. Bahasa lisan terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan bahasa tulis tidak. Akibatnya, karena tuntunan bahwa bahasa lisan itu harus berciri spontan. Sedangkan kita sebagai pembicara kurang menguasai bahasa Indonesia yang kita gunakan, maka yang akan terjadi ialah interferensi dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Standarisasi bahasa merupakan proses sebuah ragam yang harus distandarkan. Standarisasi bahasa perlu untuk memperoleh alat komunikasi yang sebaik-baiknya dan seefisiennya di dalam segala kegiatan hidup dan aktivitas sosial pemakaiannya. Standarisasi bahasa Indonesia tersebut dimaksudkan agar tercapai pemakaian bahasa yang cepat, tepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan kaidah berupa aturan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Adapun contoh dari penerapannya bagi penutur. Misalnya yang pertama ada ragam dialek, yang contohnya yaitu gue udah baca itu buku. Yang kedua ada ragam terpelajar, contohnya seperti saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga ada ragam resmi, contoh penuturannya seperti saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga ada ragam tak resmi, contoh penuturnya yaitu saya sudah baca buku itu. Baiklah, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.